Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang lingkungan budaya perusahaan. Perkenalkan, nama saya Wulansari. Nama saya Melina Rowanti. Lingkungan perusahaan eksternal mencakup seluruh unsur yang berada di luar wilayah perusahaan yang berpotensi memengaruhi perusahaan. Lingkungan eksternal suatu perusahaan dapat dianggap memiliki dua lapisan, yaitu lingkungan umum dan lingkungan tugas. Yang pertama, lingkungan umum adalah lapisan terluar yang tersebar luas dan memengaruhi perusahaan secara tidak langsung, mencakup faktor-faktor sosial, ekonomi, hukum, politik, internasional, alam, dan teknologi yang sama-sama memengaruhi semua perusahaan. Yang kedua, lingkungan tugas lebih dekat dengan perusahaan serta mencakup sektor-sektor yang mengadakan transaksi sehari-hari dengan perusahaan dan secara langsung memengaruhi operasi dan kinerja dasarnya, mencakup pesaing, pemasok, pelanggan, dan pasar tenaga kerja. Selain itu, ada lingkungan internal, mencakup unsur-unsur di dalam cangkupan perusahaan, terdiri atas karyawan yang ada, manajemen, dan terutama budaya perusahaan yang menentukan perilaku karyawan di lingkungan internal dan sebaik apa tingkat adaptasi perusahaan terhadap lingkungan eksternal. Selanjutnya ada lingkungan umum, dimensi internasional. Dimensi internasional merupakan suatu konteks yang mengaruhi semua aspek lingkungan eksternal serta memberikan berapa pesaing, pelanggan, dan pemasok baru, dan juga menentukan tren sosial, teknologi, dan ekonomi. Dimensi internasional adalah bagian dari lingkungan eksternal yang merupakan peristiwa-peristiwa di luar negeri sekaligus peluang bagi perusahaan Amerika. Yang kedua ada dimensi teknologi, mencakup perkembangan ilmu dan teknologi di bidang industri tertentu maupun di masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga ada dimensi sosial budaya. Lingkungan umum merupakan karakteristik demografis maupun norma, adat istiadat, dan nilai yang dianut oleh populasi umum. Beberapa karakteristik sosial budaya yang penting adalah sebaran dan kepadatan penduduk, usia, dan tingkat pendidikan. Yang keempat ada dimensi ekonomi, menunjukkan kesehatan ekonomi pada umumnya dari negara atau wilayah di mana sebuah organisasi berjalan. Daya beli konsumen, angka pengangguran, dan suku bunga adalah bagian dari lingkungan ekonomi suatu organisasi. Berikutnya ada dimensi politik hukum. Dimensi politik hukum adalah lingkungan secara luas yang terdiri atas peraturan pemerintah federal, negara, dan daerah, serta aktivitas politik yang dirancang untuk memengaruhi perilaku suatu perusahaan. Yang keenam ada dimensi alam, merupakan lingkungan umum yang terdiri atas semua unsur yang muncul secara alamiah di bumi, termasuk tumbuhan, hewan, bebatuan, dan sumber daya alam seperti udara, air, dan iklim. Berikutnya ada lingkungan tugas. Yang pertama, pelanggan merupakan orang-orang dan organisasi dalam lingkungan usaha yang memperoleh barang atau jasa dari organisasi sebagai penerima dari organisasi. Pelanggan adalah unsur yang penting karena pelanggan menentukan kesuksesan organisasi. Yang kedua ada pesaing. Pesaing merupakan organisasi-organisasi lainnya dalam suatu industri atau jenis bisnis yang sama, yang memberikan barang atau jasa pada pelanggan yang sejenis. Berikutnya, yang nomor 3 ada pemasok. Pemasok menyediakan bahan-bahan mentah yang digunakan suatu organisasi untuk memproduksi barangnya. Yang keempat ada pasar tenaga kerja, merupakan orang-orang di lingkungan usaha yang dapat dipekerjakan bagi perusahaan. Setiap perusahaan membutuhkan pasokan personalia yang terlatih dan berkualitas. Berikutnya, hubungan organisasi dan lingkungan. Yang pertama, ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian
Ketidakpastian berarti bahwa manajer tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai faktor-faktor lingkungan untuk lingkungan. Berikutnya, hubungan organisasi dan lingkungan. Ketidakpastian berarti bahwa manajer tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai faktor-faktor lingkungan untuk dapat memahami dan memperkirakan kebutuhan dan perusahaan lingkungan. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan lingkungan jika sebuah organisasi menghadapi ketidakpastian yang meningkat di mana berhubungan dengan persaingan pelanggan, pemasok, atau peraturan pemerintah. Manajer dapat menggunakan beberapa strategi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan ini, diantaranya peran perluas batas tekanan antar organisasi dan merger atau usaha gabungan. Berikutnya ada perluasan batas mengaitkan dan menghubungkan organisasi dengan unsur-unsur penting dalam lingkungan eksternal. Yang berikutnya ada rekanan antar organisasi strategi yang kini makin populer dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan usaha adalah mengurangi batas-batas, meningkatkan kerja sama dengan organisasi-organisasi lain. Yang berikutnya ada joint venture terdiri atas aliansi strategis atau program strategis dari dua organisasi atau lebih. Berikutnya dari lingkungan internal budaya perusahaan. Budaya merupakan seperangkat nilai kepercayaan, pemahaman, serta norma inti yang dipegang oleh anggota organisasi. Budaya adalah pola dari nilai-nilai dan asumsi yang diyakini mengenai bagaimana bekerja dalam suatu organisasi. Yang A, simbol merupakan objek, tindakan, atau peristiwa yang membawa makna bagi orang lain. Yang B, cerita merupakan suatu bentuk narasi yang didasarkan pada kejadian nyata dan sering kali diceritakan dan diulang-ulang di antara para pegawai organisasi. Berikutnya yang C ada panutan. Panutan adalah figur yang memberikan contoh perbuatan, karakter, dan sifat. Seorang panutan merupakan figur yang memberikan contoh perbuatan, karakter, dan sifat dari budaya yang kuat. D ada slogan, adalah frasa atau kalimat yang secara singkat dan jelas mengekspresikan nilai pedoman perusahaan. Ya, E ada seremoni, adalah aktivitas yang direncanakan pada peristiwa istimewa yang dilakukan untuk keuntungan para hadirinnya. Berikutnya ada lingkungan dan budaya. Jenis-jenis budaya. Yang pertama, budaya penyesuaian muncul di lingkungan yang mengharuskan adanya respon cepat dan pengambilan keputusan risiko tinggi. Yang kedua, budaya pencapaian cocok bagi organisasi-organisasi yang bergerak dalam pelayanan pelanggan tertentu di lingkungan eksternal tetapi tanpa keharusan untuk adanya fleksibilitas dan melakukan perubahan. Yang ketiga, budaya keterlibatan menekankan fokus internal terhadap keterlibatan dan perannya pegawai untuk menyesuaikan diri dengan cepat terhadap kebutuhan lingkungan yang terus berubah. Yang keempat, budaya konsistensi menggunakan fokus internal dan orientasi konsisten guna menjadi lingkungan agar tetap stabil. Berikutnya ada membentuk budaya perusahaan untuk menentukan respon inovatif. Budaya perusahaan memainkan peran kunci dalam menciptakan iklim organisasi yang memungkinkan diciptakan pembelajaran dan respon inovatif terhadap ancaman-ancaman dari lingkungan eksternal, peluang-peluang baru yang menantang, atau krisis organisasi. Mengatur budaya berkinerja tinggi, nilai-nilai budaya dapat memberi tenaga dan motivasi pegawai dengan mengacu pada cita-cita yang lebih tinggi dan dengan mempersatukan orang-orang di dalamnya untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Berikutnya, kepemimpinan budaya. Satu cara utama di mana manajer membentuk norma dan nilai budaya untuk membangun suatu budaya kinerja tinggi adalah kepemimpinan budaya. Seorang pemimpin budaya
mengartikan dan menggunakan tanda dan simbol untuk memengaruhi budaya perusahaan. Pemimpin budaya mengaruhi budaya dalam dua area penting. Yang pertama, pemimpin budaya mengartikulasikan sebagai visi untuk budaya organisasi yang dapat diyakinkan para pegawainya. Yang kedua, pemimpin budaya memperhatikan aktivitas dari hari ke hari yang memperkuat visi budaya. Berikut presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi